Sepasang suami istri yang sedang berada di ambang perceraian melakukan perjalanan ke Kolombia. Namun, liburan mereka berubah jadi bencana saat tersesat di hutan hujan yang berbahaya. Lebih parah lagi, keduanya terjebak dalam pasir hisap mematikan yang bisa menelan mereka hidup-hidup. Bisakah mereka bertahan hidup dan keluar dari perangkap maut ini? Ikuti terus video ini. Come on, baby! You can do it! No! Stop! I got you! Okay. Film ini mengisahkan sepasang suami istri, Josh dan Sofia, yang keduanya adalah pekerja kesehatan dan baru saja tiba di Kolombia untuk sebuah konferensi. Meski sekilas mereka tampak seperti pasangan yang sehat, saat ini mereka berada di ambang perceraian karena perbedaan yang tumbuh selama bertahun-tahun. Namun, pasangan itu belum mengungkapkan hal ini kepada teman mereka, Marcos, yang sekarang akan bekerja bersama mereka. Marcos yang tidak menyadari apapun memesankan satu kamar untuk mereka di hotel, tanpa menyadari bahwa mereka tidak lagi merasa nyaman berbagi kamar bersama. Hal ini langsung terbukti menjadi ide yang buruk, karena mereka akan terjerumus ke dalam pertengkaran lain begitu mereka ditinggal sendirian. We haven't been under the same roof together in like months. Could you please stop talking? Alright, fine, I'll sleep right there. I'll leave dinner early tonight so you can tell Marcos. Sofia keluar dari ruangan dengan marah, dan mereka terus mengabaikan satu sama lain, hingga tiba saatnya makan malam dengan teman mereka. Suasananya tetap canggung, bahkan selama makan malam, Marcos menyadari fakta bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara pasangan itu. Josh akhirnya mengungkapkan bahwa dia dan Sofia telah memutuskan untuk berpisah. Marcos lalu dengan cepat mengganti topik pembicaraan ke rencana pendakian mereka besok, dalam upaya untuk meredakan suasana tegang. Keesokan paginya, Sofia memutuskan untuk ikut mendaki dalam upaya untuk bersantai, tetapi Marcos membatalkan rencananya pada menit terakhir dan sekarang hanya ada dia dan Josh. Meskipun Sofia enggan menghabiskan waktu bersamanya, Josh mampu meyakinkannya untuk pergi bersama, karena tidak tahu bahaya yang datang jika mendaki sendirian di tempat yang tidak dikenal. Mereka mengemasi tas mereka dan segera berangkat. Setelah berkonsultasi dengan resepsionis tentang tujuan mereka, resepsionis menunjukkan peta dan menunjukkan jalan yang panjang dan berliku. Ada jalan pintas yang jelas tergambar di peta, yang sangat tidak disarankan untuk diambil, karena sangat berbahaya dan penduduk setempat cenderung menghindarinya. Josh yakin dengan keterampilan mendakinya untuk melakukan perjalanan dengan aman melalui jalan pintas, tetapi Sofia mencegahnya karena dia tidak ingin berurusan dengan ular yang terkenal di daerah itu. Is this the only road? Because I mean, that's gonna take us hours. No. It's quite dangerous. That's Las Arenas, particularly snakes. Snakes? I'm a pretty experienced hiker, so... Ciao, we can hide. Would you help me? Pasangan itu tiba di tujuan mereka, kemudian keluar dari mobil dan mulai mendaki. Mereka melewati hutan yang ditumbuhi semak belukar. Sambil menikmati waktu mereka di alam, Josh tiba-tiba melihat awan badai menuju ke arah mereka. Dia tidak ingin terjebak dalam badai, jadi dia meyakinkan Sofia untuk mengakhiri pendakian mereka dan kembali bersama. Namun, mereka melihat masalah lain saat mereka mencapai mobil mereka. Seorang pria asing mencoba masuk mobil, pasangan itu bertindak cepat dan bersembunyi sebentar. Setelah sedikit berdebat, Josh memutuskan keluar dari tempat persembunyian mereka untuk menghadapi pencuri itu. Namun hal ini terbukti sebagai kesalahan ketika pencuri itu mengeluarkan senjatanya. Josh mencoba untuk mendapatkan posisi yang lebih unggul dan memukul pencuri itu terlebih dahulu. Memanfaatkan kesempatan ini, Josh dan Sofia berlari kencang menuju hutan saat mereka dihujani tembakan. Hey, listen to me. We'll do your plan. Unbelievable! Sofia membenci suaminya karena mencoba berperan sebagai pahlawan, tetapi ini bukan saatnya untuk pertengkaran mereka yang lain. Hujan mulai turun deras saat pencuri itu mengejar mereka semakin dekat setiap detiknya. Saat itu juga, mereka memutuskan untuk berlari di sepanjang jalan yang telah diperingatkan oleh resepsionis,
karena mereka yakin bahwa si pencuri yang mengejar mereka akan terlalu takut untuk memasuki area tersebut. Karena terburu-buru untuk melarikan diri, mereka terpisah satu sama lain dan Sofia akhirnya terbentur kepalanya. Hal ini membuatnya pusing dan tidak terkoordinasi sehingga dia secara tidak sengaja terjatuh ke dalam pasir hisap. Josh! Josh! Sophia! Pasir hisap itu dalam dan tebal karena hujan, dan Sofia tidak mampu menarik dirinya keluar dari situ. Dia segera mulai panik dan menangis memanggil Josh. Untungnya, Josh dapat mendengar suaranya dan berlari untuk membantunya. Dia mengulurkan tangannya untuk menariknya keluar tapi tidak berhasil. Jadi dia menemukan cabang pohon di dekatnya dan mencoba membuat Sofia memegang ujung cabang lainnya. Meskipun cukup panjang untuk mencapainya, namun cukup tipis karena cepat putus sehingga membuatnya semakin panik. Dia mulai meronta yang membuatnya tenggelam semakin dalam ke dalam pasir hisap, hingga dia tenggelam seluruhnya. Josh menjadi ketakutan dan melompat mengejarnya, tidak peduli dengan nyawanya. Calm down, okay? Try and move to my hand. He got my arm! Hold on! You can do it! Grab it! Hey, wait! Stop moving! Sophia! Entah bagaimana, dia berhasil mengeluarkan kepala Sofia dari pasir hisap dan dia akhirnya bisa bernapas. Josh telah berhasil menyelamatkan hidupnya, tetapi sekarang mereka berdua terjebak di tempat yang sama, sepi, dan tanpa ada seorang pun yang membantu mereka. Untuk saat ini, Josh memberitahu Sofia untuk tetap diam, karena semakin dia bergerak, semakin dalam dia akan tenggelam. Dia memiliki pengetahuan tentang pasir hisap berkat banyaknya buku panduan yang telah dibacanya, tetapi sangat menyebalkan karena dia tidak ingat cara keluar dari pasir hisap. Saat dengan tenang mencoba menganalisis situasi, Sofia melihat sebuah telur tergeletak di atas pasir hisap tanpa tenggelam. Ini memberinya ide. Jika dia menarik tubuhnya untuk berbaring rata di atas lumpur, dia mungkin bisa meningkatkan luas permukaan tubuhnya, sehingga dia mungkin bisa mengapung di atas pasir hisap. Josh skeptis, tapi Sofia bersikeras mencobanya. Saat dia mencoba menggoyangkan kakinya, dia merasakan sesuatu di dalam lumpur. Dia menjadi takut dan meminta Josh untuk membantunya mengeluarkan benda apapun itu. Itu bukan batang kayu atau binatang seperti yang dia duga, melainkan mayat seorang laki-laki yang menunjukkan tanda-tanda telah mati karena kelaparan. Jaminan Josh sebelumnya tentang pasir hisap tidak mematikan dengan cepat terbukti salah. Dan sekarang mereka berdua menyadari betapa gawatnya situasi ini. Mayat itu ditemukan sambil membawa tas ransel, sehingga pasangan itu menariknya keluar dan memasukkan kembali mayatnya, karena tidak tahan untuk terus menatap wajah orang yang sudah meninggal. Mereka menemukan sebagian besar barang acak di dalam tas seperti buku, harmonika, senter rusak, pisau, senapan dengan 2 peluru tersisa. Hal yang paling berguna adalah ransel itu sendiri. Josh punya ide untuk memotong tas menjadi potongan-potongan dengan pisau dan membuatnya menjadi tali panjang untuk menangkap tunggul pohon di belakang mereka. Sofia tidak yakin dengan ide itu, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mencobanya jika mereka ingin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kembali ke dalam hotel, Marcos merasa sedikit tidak nyaman dengan ketidakhadiran teman-temannya. Dia telah mendengar pesan suara yang ditinggalkan Josh yang memberitahunya tentang pendakian pasangan itu, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan buruk tentang keseluruhan hal itu. Dugaannya terbukti benar ketika dia melihat seorang pria lusuh masuk ke hotel sambil membawa tas ransel Sofia. Pencuri itu adalah orang yang mengejar pasangan itu sebelumnya. Marcos berjalan mendekati pria itu untuk menghadapinya. Saat dia melihat bercak darah besar di dadanya, Marcos menjadi yakin tentang hal buruk terhadap temannya. Dia lalu menyerang pencuri itu dan menjatuhkannya ke lantai saat dia mulai melarikan diri. Hal ini menyebabkan pistol terlepas dari pakaian pencuri dan Marcos menjadi panik. Dia hendak menyerangnya sekali lagi, tetapi karyawan hotel dengan cepat campur tangan untuk melerai perkelahian dan menangkap mereka berdua. Llamen a seguridad. ¡Ese es un ladrón! ¡Ladrón, suélteme, hermano! ¡Suélteme! ¡Ese es un ladrón! ¡Llamen a la policía! Sí. Hey, you got this. Saat ini di dalam hutan,
Sofia dan Josh telah berhasil membuat tali dari ransel dan mencoba mengaitkannya pada tunggul pohon. Namun sayangnya talinya terlalu pendek. Ketika mereka mulai frustrasi, sedikit harapan datang bersinar dalam bentuk helikopter. Benda itu terbang tepat di atas kepala mereka, dan mereka berteriak serta melambaikan tangan untuk mencoba menarik perhatiannya, tetapi tidak berhasil. Pohon-pohonnya terlalu lebat sehingga orang-orang di dalam helikopter tidak dapat melihatnya. Josh sudah menyerah untuk menarik perhatiannya, tetapi Sofia masih enggan membiarkan kesempatan ini berlalu. Dia mati-matian berusaha menyalakan api untuk memberi sinyal pada helikopter, tetapi semua yang ada di sekitar mereka terlalu basah untuk terbakar. Dalam usahanya yang terakhir, dia bahkan mencoba untuk membakar tali darurat itu, tetapi Josh dengan tegas menolak untuk membiarkannya melakukannya. Jika mereka menyalakan tali dan helikopter tetap tidak melihat mereka, maka mereka benar-benar terdampar. Karena tali itu adalah harapan terakhir mereka. Saat mereka berdebat, helikopter menghilang dari langit dan semua pertengkaran hilang dari tubuh mereka. Beberapa waktu kemudian, Sofia bertanya pada Josh apakah mereka bisa memotong jaket mereka untuk membuat tali yang lebih panjang, tetapi Josh tidak setuju, karena itu mungkin menyebabkan mereka akan mati kedinginan. Bahkan saat itu, dia mencoba untuk tetap berharap bahwa Marcos akan menyelamatkan mereka. Tetapi itu adalah hal yang sulit dilakukan karena Sofia meragukannya. Tiba-tiba, Sofia mulai merasakan sesuatu menggigitnya dan dia panik. Semut entah bagaimana telah merangkak ke bahunya dan menggigitnya tanpa ampun, meninggalkan ruam merah di kulitnya. Mendengar teriakannya, Josh segera memberinya sebotol vodka dan memerintahkannya untuk menuangkannya ke bahunya. Untungnya, alkohol tersebut bertindak sebagai pengusir serangga dan Sofia dapat melepaskan diri dari sengatan serangga. Setelah situasi mereda, dia melirik botol vodka yang diberikan Josh padanya dan menyadari sesuatu. Dia mengira dia sudah sadar tetapi Josh mengaku bahwa dia kembali minum karena stres akibat perceraian mereka. Terjebak dalam situasi berbahaya ini bersama dengan beban hubungan mereka yang gagal membuat mereka sangat emosional. Mereka mencoba menahan emosi mereka sebaik mungkin, tetapi air mata mulai terbentuk di kedua mata mereka. Saat mereka tengah berbincang-bincang sambil menangis, Sofia tiba-tiba teringat pistolnya. Mereka bisa saja menggunakan pistol untuk menarik perhatian helikopter, tetapi sekarang sudah terlambat dan mereka dipenuhi dengan penyesalan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Sofia mulai memotong tali senapan untuk menambah panjang tali mereka. Ini adalah usaha yang sia-sia, karena hanya tali pengikat saja tidak akan mampu membuat tali sepanjang yang mereka butuhkan. Josh mengatakan demikian dan kemudian menyuruhnya untuk menunggu Marcos datang membantu. Namun mereka berada jauh di dalam hutan yang luas ini, jadi Sofia tidak bisa menaruh seluruh kepercayaannya pada Marcos saja. Saat mereka berdebat, seekor ular datang merayap dari belakang Josh. Mereka mencoba untuk tetap diam dan membiarkan ular itu lewat, namun ular itu terus mendekat dan mendekat. Josh! Shh, don't move. Honey, come the gun. Josh tidak dapat berbalik, jadi Sofia harus mengambil pistol dan menembakkannya. Namun saat dia berhasil melepaskan lengannya dan menembak ular itu, sudah terlambat karena ular itu telah menggigit tangan Josh sebelum melarikan diri. Sofia langsung bertindak dan mengikat erat lengannya dengan tali. Namun Josh sudah mulai merasakan sakitnya racun itu dan dia memiliki waktu maksimal sekitar 6 jam sebelum dia kehilangan nyawanya. Adegan beralih ke bagian dalam sel penjara, tempat Marcos dan si pencuri saat ini ditahan. Dia membuat kesepakatan dengan pencuri itu untuk mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang teman-temannya dengan imbalan jam mahal milik Marcos. Pencuri itu mengungkapkan bahwa dia tidak membunuh mereka, tetapi tidak mungkin mereka masih hidup, karena tempat yang mereka tuju adalah neraka, tempat di mana pasir hisap dan ular berbisa berada. Mendengar hal itu, Marcos berteriak kepada polisi agar melepaskannya karena ia harus menyelamatkan teman-temannya, tetapi polisi tetap tidak menghiraukan permohonannya. Amigo. Hey, estoy hablando en serio, mis amigos están en peligro. Kembali ke dalam hutan, racun itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Josh dan membentuk gumpalan darah di lehernya. Josh hampir menyerah, tetapi Sofia tidak mau membiarkan suaminya mati begitu saja. Dia mengambil pisau dan memotong gumpalan di lehernya untuk mencegahnya terkena stroke. Setelah dia berhasil menyelesaikan prosedur kasar itu, Josh pingsan karena kesakitan dan Sofia pingsan karena kelelahan stres akan situasinya.
Mereka sadar kembali sekitar 1 jam kemudian, dan mendapati Josh merasa sedikit lebih baik dari sebelumnya. Meski begitu, nyawanya belum sepenuhnya aman. Sofia bertekad untuk mengeluarkan suaminya dari pasir hisap ini dan mendapatkan perawatan, sehingga dia membuat rencana baru. Dia akan membunuh ular itu dan menggunakan tubuhnya sebagai tali. Dia melempar benda-benda acak untuk menarik perhatian ular itu, dan ular itu perlahan-lahan melata ke arahnya. Saat ular itu mendekatinya dari belakang, dia tidak dapat melepaskan tembakan tepat ke arahnya dan akhirnya membuang peluru terakhir. Jadi dia membuang pistolnya dan mengambil pisau, tetapi dia tidak dapat bergerak ketika ular itu melilitnya dan mulai mencekik lehernya. Tepat saat Sofia melawan binatang itu, Josh mengerahkan sisa tenaganya dan menusuk ular itu hingga mati dalam satu gerakan cepat. Sofia tidak membuang waktu untuk menguliti ular itu. Dia menggunakan kulitnya untuk mengikatkannya ke tali, akhirnya membuatnya cukup panjang untuk mencapai tunggul pohon. Dia melempar tali itu lagi dan lagi, sampai akhirnya tali itu bisa melilit tunggul pohon. Dia merangkak keluar dari pasir hisap secepat yang dia bisa dan dengan cepat mencoba membantu Josh keluar. Tapi Josh sudah tidak bisa bergerak karena racunnya, dan bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk memegang tangannya. Karena tidak punya pilihan lain, dia berjalan dengan sempoyongan melewati hutan dengan tubuhnya yang lemah, untuk mencoba menemukan seseorang yang dapat membantu suaminya. Hari sudah hampir malam ketika Sofia berhasil mencapai jalan dalam keadaan lemah dan mengigau. Secara kebetulan dan ajaib, Marcos tiba tepat waktu dengan ambulans dan tim pencari. Mereka segera berlari ke dalam hutan untuk mencari Josh. Sofia terus menatap ke arah mereka berharap menemukan berita tentang suaminya. Film berakhir dengan catatan bahagia saat Josh dibawa keluar hutan dengan tandu. Dia hidup dan sadar, yang merupakan kelegaan besar bagi Sofia dan dia dengan bersemangat melangkah maju untuk menciumnya. Mudah-mudahan, cobaan ini akan menandai dimulainya fase lain dalam hubungan mereka, saat mereka melepaskan dendam lama dan memulai yang baru. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film terbaru di channel ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di rekap alur film lainnya.